Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap di rumah dan jaga kebersihan diri kita. Dan tidak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Bapak Aditya Setiarta MPD. Baik, di sini kami kelompok 8 yang terdiri atas Muhammad Rizky Syambrinover, saya sendiri, Dirmawan Syah, dan Yoligus Peji Kitra. Di pembahasan kali ini kami akan membahas tentang belajar sambil berwirausaha. Jadi bagaimana videonya? Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirmawan Syah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian wirausaha. Pengertian wirausaha secara umum adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian, mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk menciptakan sebuah peluang usaha, pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan segala resiko yang dihadapinya. Dalam prosesnya, wirausahaan mengkombinasikan faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan material lainnya, serta melakukan sebuah proses yang disebut creative destruction. Itu pengusahaan yang bersifat kreatif untuk menghasilkan suatu nilai tambahan yang disebut added value guna menghasilkan nilai yang lebih tinggi, sehingga inti dari keterampilan wirausahaan adalah kreativitas atau the core of entrepreneurial skill of creativity. Maka dari itu, wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi yang fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi hingga melakukan perbaikan produksi lainnya. Juga memiliki dorongan kekuatan dari alam untuk memperoleh suatu tujuan, serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekosongan lain. Menurut ini pengertian wirausahaan menurut para ahli yang pertama, yaitu menurut Richard Kirchelen menyebutkan bahwa wirausahaan adalah seorang penemu dan individu yang dapat melakukan usaha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan step yang keempat tentang belajar sambil wirausaha. Maksudnya kita menjalankan edukasi atau dunia pendidikan kita, namun diiringi dengan usaha yang telah kita buat. Untuk jadi mahasiswa yang produktif, mulailah memikirkan cara mencari uang. Salah satu yang harus kita pikirkan adalah mencari akal untuk mencari uang tambahan tanpa meninggalkan kegiatan utama di kampus. Sebab faktanya, kesuksesan sebagai mahasiswa tidak hanya ditandai dengan tingginya nilai IPK atau indeks prestasi kuliah, waktu kuliah yang singkat, atau beberapa cepat mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Baik, selanjutnya itu kita membahas tentang ide usaha untuk mahasiswa. Nah, jadi ide-ide usaha untuk mahasiswa yang kami tuliskan di sini, ini adalah usaha milik orang yang menjadi sebuah referensi saja untuk kita supaya bisa kita kembangkan. Ide usaha yang pertama itu adalah daur ulang. Daur ulang ini bisa kita lakukan dengan kita bekerja sama dengan mahasiswa pertanian, teman kita membuat sebuah kerjasama, yang mana daur ulang ini kita ambil contoh seperti sampah-sampah yang kita ubah menjadi pupuk. Nah, untuk usaha daur ulangnya sendiri yang kita olah menjadi pupuk, tentunya kita berlandaskan bahwasannya pupuk itu menjadi sebuah kualitas yang bagus.
Nah, dari sebuah kualitas yang bagus tadi ini, tentunya peminat akan tertarik untuk membeli produk kita. Tentunya di sekitaran kita saja kita bisa lihat bahwasannya banyak yang bercocok tanam seperti itu. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, dari yang dia tanam itu tentu perlu yang namanya pupuk. Sehingga usaha daur ulang ini yang kita jadikan produknya itu adalah pupuk, bisa menjadi bahan di pasar seperti itu. Dan tentunya dibutuhkan pada konsumen-konsumen kita nantinya. Selanjutnya, usaha yang kedua yaitu adalah kafe dan kopi. Kafe dan kopi ini kita bisa jadikan sebuah ide usaha untuk mahasiswa, karena kegiatan untuk kafe dan kopi ini lebih cenderung malam. Jadi untuk kita mahasiswa yang beraktivitas siang, jadi malam itu kita bisa beraktivitas di kafe dan kopi. Nah, contohnya seperti ini saja. Kita dalam usaha kopi kita ini, kita membeli biji kopi yang telah di roasting itu beberapa hari atau minggu telah kita order. Selanjutnya untuk penggilingannya itu menjadi bubuk kopi, itu kita memakan 1 hari atau berapa hari. Itu bisa di luar dari jadwal kerja kita atau waktu di saat kita libur kerja, bisa kita lakukan penggilingan kopi tersebut. Nah, untuk pembuatan kopi itu sendiri tentunya di stand kopi kita sendiri. Nah, kafe dan kopi ini bisa kita lakukan untuk mahasiswa karena kegiatannya itu tidak terlalu terikat, boleh dikatakan fleksibel, karena kita bisa melakukan kegiatan tugas kita di sana. Umpamanya pelanggan kita lagi tidak ramai, nah kita bisa sambil mengerjakan tugas kita. Oke, kita ke ide usaha yang ketiga adalah dropshipper. Jadi ide usaha untuk mahasiswa yang ini, dropshipper ini, bisa dikatakan usaha yang cocok sekali untuk mahasiswa, yang mana kegiatan usaha ini tidak terlalu terikat. Usaha ini dilakukan pada media elektronik, bisa di HP atau di laptop kita, yang mana kita merepost ulang dari toko yang kita jadikan sebuah dasar kita, tokonya. Itu kita repost ulang, bisa di Shopee, bisa di Lazada, Bukalapak. Nah, kalau umpamanya nanti ada orderan, nah kita tinggal mereply ulang produk tersebut. Oke, ide usaha untuk mahasiswa selanjutnya yaitu adalah penyewaan jas. Nah, mengapa saya mengatakan ide usaha penyewaan jas ini yang cocok untuk mahasiswa? Karena menurut pandangan saya, ada senior kita yang telah melakukan usaha ini, yang mana dari dia menjadi mahasiswa hingga sekarang menjadi alumni. Penyewaan jas ini sendiri sangat worth it menurut saya, apalagi di ranah kita tuh, di ranah kampus. Tentunya ada senior atau leading kita yang sedang ujian memerlukan jas tersebut, sehingga dia pasti menyewa di penyewaan jas ini. Penyewaan jas ini sendiri tidak hanya di ranah kampus kita saja, tetapi kampus-kampus lain pun memerlukan jas ini untuk keperluan mereka. Tentunya dari link bisa kita tawarkan, misalnya di media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp, bisa kita lakukan. Ide usaha yang terakhir yaitu adalah florist. Jadi florist ini bisa dilakukan untuk mahasiswa untuk mengambil sambilan, yang mana florist ini bisa kita jual di saat wisuda senior kita atau leading kita, bisa kita menjualnya di situ.
yang mana pasti ada banyak yang ingin memberikan sebuah penghargaan dengan memberikan sebuah florist ini tadi kepada kakak atau temannya, sehingga florist ini pasti sangat banyak peminatnya di saat wisuda. Kesimpulannya, wirausaha itu adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi yang fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi hingga melakukan perbaikan produk lainnya. Maka dari itu, timbul minat orang-orang untuk ingin terjun ke dunia usaha karena mempunyai gagasan yang bisa didistribusi ke pasar berdasarkan gagasan usaha yang telah ia buat. Dari berbagai usaha tadi yang kami sajikan merupakan gambaran saja yang kami berikan itu, yang nantinya bisa dikembangkan lagi sehingga makin banyak bibit-bibit pengusaha nantinya. Baik, jadi itu saja video yang dapat kami paparkan dari kelompok 8. Apabila terdapat salah atau silap kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poisonous vibration.